guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau berbagi resep gimana cara masak pempek dos dan sekalian gimana cara masak kuahnya. Yuk lihat gimana cara bikinnya. Yang pertama, ini bahan-bahan yang harus kalian siapin untuk bikin kuahnya. Ada cabai rawit hijau, kemudian ada bawang putih, dan gak ketinggalan ini ada gula merah. Yang bagus gula merah yang warna hitam ya guys. Kemudian ada gula pasir, asam jawa. Kalau aku pakai asam jawa, kalau misalnya kalian mau pakai asam cuka nggak apa-apa. Kemudian ada garam dan kemudian ada air. Lanjut ke step selanjutnya, kita blender dulu cabai rawit, kemudian bawang putih, dan tambahin garam ya guys. Setelah bumbunya di blender, kalian diamin dulu sekitar 1 jam atau 1 jam lebih ya. Nah ini kita lanjut masak gula merah dan asam jawanya, kita masak hingga mendidih. Nanti setelah mendidih baru kita masukin cabai sama bawang putih yang telah kita haluskan. Nah ini kita masak, setelah cabai sama bawang putihnya kita diamkan selama 1 jam atau 1 jam lebih ya guys. Nah jadi ketika gula merahnya sudah mendidih, kita bisa langsung masukin cabenya. Ini proses masak cabenya itu nggak dimasak ya guys, soalnya ketika cabai rawit dan bawang putih kita haluskan dan kita diamkan selama 1 jam, itu adalah proses memasaknya cabai dan bawang putih tersebut. Jadi kita tidak usah memasaknya ya guys. Nah setelah dicampur kayak gini, kita aduk dulu dan kita diamkan. Nah setelah dingin kuahnya kita saring. Ini bagi yang mau kuahnya itu bersih ya guys. Tapi kalau misalnya kalian mau kuahnya itu kental, masih ada cabai-cabainya, kalian tidak usah menyaringnya. Itu nggak apa-apa ya guys. Sekarang kita lanjut cara bikin pempeknya. Ini aku punya tepung terigu, kemudian ada sagu dan ada gula, sedikit garam, dan 1 buah telur. Kemudian tambahkan sekitar 2 sendok makan minyak ya guys. Nah ini aku kasih tahu ya guys, untuk tepung terigu dan sagunya itu berbanding 1 dan 2 ya guys. 1-nya untuk tepung terigu dan 2-nya untuk sagu. Nah ini stepnya, kita masukin ke dalam wadah tepung terigu, gula, dan garam. Kemudian kita aduk rata ya guys. Nah selama pengadukan ini aku saranin kita masak dulu airnya, masak hingga mendidih, karena ini adonannya harus diadon dengan air mendidih ya guys. Nah setelah merata kayak gini, kita masukin air mendidihnya, tapi dikit demi sedikit ya guys, jangan langsung banyak, nanti takutnya terlalu encer. Nah kayak gini. Nah segini adonannya itu pas. Kemudian kita tambahin minyak sekitar 2 sendok makan ya guys. Ini kita aduk hingga adonannya agak sedikit dingin. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur dan aduk merata hingga telurnya itu tercampur rata ke adonan ya guys. Nah kalau udah kayak gini, nah kita masukin sagunya. Ini sagunya juga dimasukin sedikit demi sedikit ya guys. Nah karena ini adonannya masih agak panas, ini kita aduk pakai spatula ya. Setelah adonan dan sagu sudah tercampur merata, kemudian kita cetak atau kita bentuk adonannya kayak gini.
ambil sedikit adonan dan kita bulatkan dulu, kemudian kita panjangkan kayak gini ya guys. Nah sebelum kita membentuk adonannya, kita kasih sagu dulu ke tangan kita supaya tidak lengket. Nah, bentuk semua adonan kayak gini. Nah, selama kita membentuk adonan, kita harus memasak airnya dahulu ya guys, hingga mendidih. Nanti setelah kita cetak semua adonan, bisa kita langsung rebus. Nah, ini semua adonan udah aku bentuk. Nah, kayak gini contohnya. Tapi kalau misalnya kalian mau bentuk yang lain gak apa-apa ya. Nah, ini airnya udah mendidih. Sekarang kita masukin semua pempek yang sudah kita bentuk ke dalam air mendidih. Nah, kalau bisa air mendidih ini kita tambahkan sekitar 2 sendok makan supaya nanti pempeknya nggak lengket ya guys ketika kita angkat. Setelah semuanya masuk, jangan lupa diaduk ya, soalnya di bawahnya suka lengket kayak gitu. Nah, ini kita tutup dulu supaya cepat mateng ya. Nah, tanda dari pempeknya udah mateng itu semuanya mengapung. Nah, kayak gini tuh. Walaupun sudah mengapung semua, itu bukan berarti udah sangat matang ya guys. Ini kita bisa cek dengan kita menekankan pempeknya kayak gini. Nah, kalau misalnya pempeknya udah lembut, pas kita tekan sampai dalam, itu udah matang. Tapi kalau misalnya di dalamnya itu terasa masih agak keras, berarti belum terlalu matang ya guys. Jadi kita harus rebus sebentar lagi supaya pempeknya itu matang sempurna. Nah, ini pempeknya udah aku saring. Nah, kayak gini jadinya, nggak lengket karena tadi kita rebus pakai minyak. Nah, step selanjutnya kita goreng ya guys. Nah, kalau aku di rumah suka gorengnya pakai telur. Pempeknya aku potong-potong dulu kecil-kecil kayak gini. Nah, kemudian nanti aku campurin pakai telur ya guys. Dan selanjutnya kita panaskan dulu minyak. Setelah panas kita masukin pempeknya dan kita goreng hingga garing. Nah, ini udah garing, kita angkat dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya aku mau goreng pempek yang udah aku kasih telur. Biasanya ini namanya itu lenggang, tapi kalau lenggang kan biasanya lengkap pakai timun, kerupuk, kalau yang suka pakai kerupuk ya. Dan ini aku cuma goreng pakai telur aja, nggak pakai timun, tapi rasanya lebih mantep kalau di kayak giniin ya guys. Nah, ini udah jadi, udah mateng semuanya, udah siap disantap dan lebih enak kalau dibarengi dengan minum teh. Selamat mencoba di rumah ya guys.